Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama Maria Murni, kelas A semester 7, NIM 1703030041, mata kuliah Sosiologi Terapan, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Sekarang saya akan membahas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul analisis terkait kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Perlu diketahui juga apa itu pengertian kapitalisasi dan monetisasi. Itu adalah yang akan membahas pertama dalam video ini. Kapitalisasi adalah sebuah upaya pemilik perusahaan untuk menyertakan modal bagi perusahaan. Ada banyak sumber modal bagi perusahaan yang bisa menjadi pilihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain, kapitalisasi adalah upaya untuk memasukkan investasi bagi perusahaan. Kapitalisasi terdiri dari modal saham, obligasi, pinjaman, cadangan, gratis, dan lainnya. Maksudnya di sini adalah kapitalis itu adalah bagaimana caranya untuk pemilik perusahaan menyertakan modal bagi perusahaan. Sedangkan monetisasi adalah proses mengubah sesuatu agar bisa menjadi penghasilan. Istilah monetisasi itu sendiri memiliki arti yang berbeda, tergantung konteks yang sedang dibicarakan. Misalnya, Bank Indonesia melakukan program monetisasi utang dengan membeli obligasi pemerintah yang nanti akan dialokasikan untuk membiayai layanan kesehatan. Istilah monetisasi tersebut berbeda melakukan monetisasi untuk website atau Instagram. Sekarang kita bahas tentang monetisasi. Ada beberapa keuntungan melakukan monetisasi. Yang pertama, mendapatkan penghasilan tambahan. Yang kedua, berbagi ilmu. Yang ketiga, menambah wawasan dunia digital. Ya, ada 3 manfaat dari monetisasi. Sekarang kita akan membahas tentang COVID-19. Berbicara tentang COVID-19 bukan pertama kalinya untuk dengar. Bahkan untuk saat ini kita sedang berada di dunia dengan berita COVID-19. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Dunia digemparkan dengan virus yang menyerang manusia. Fatalnya, virus ini dapat membunuh manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, di Cina, di provinsi Hubei, dan diberi nama SARS-CoV atau yang dikenal dengan coronavirus. Virus corona ini sudah menyebar di berbagai negara. Salah satu negara yang diserang oleh virus corona sampai saat ini adalah negara Indonesia. Indonesia pertama kali mengumumkan penyebaran virus corona pada tanggal 21 Maret 2020. Mungkin kita tidak akan pernah menduga bahwa 2 orang yang menjadi korban coronavirus yang kini telah mencapai 514 dalam kurun waktu 20 hari saja. Dalam 20 hari pertama kali terjadi di Indonesia 514 orang yang sudah diserang oleh virus corona. Hal ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa ada 2 pasien yang positif terdeteksi COVID-19 di Depok. Diduga setelah bertemu dengan warga asal Jepang yang sehabis singgah dari Malaysia. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sampai saat ini, sampai tanggal 25 November 2020 adalah 506.302.000 positif, 425.302 yang sembuh, 16.111 meninggal dunia. Sedangkan jumlah kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Timur sampai saat ini 25 November 2020 74 kasus. Adapun perincian sebanyak 53 kasus dari Kota Kupang,
10 kasus dari Kabupaten Sumba Barat Daya dan 4 kasus dari Kabupaten Manggarai Barat. Lalu masing-masing 3 kasus dari Kabupaten Sika dan Kabupaten Kupang, serta 1 kasus dari Kabupaten Malaka. Selain itu, terdapat 1 tambahan pasien positif COVID-19 yang meninggal. Pasien yang meninggal ini berasal dari Kabupaten Sika. Total pasien yang meninggal di NTT kini berjumlah 22 orang. Ada beberapa informasi medis yang salah. Hal itu disebabkan oleh karena dijadikan sebagai kapitalisasi, yaitu konten yang memberikan informasi yang salah mengenai masalah kesehatan terkait COVID-19. Hal ini mencakup konten yang mendorong tes atau pemeriksaan non-medis untuk COVID-19 atau klaim palsu tidak beredar mengenai penyebab virus tersebut, mempromosikan proses pengobatan atau penyembuhan yang berbahaya, menjelaskan asal penyebaran COVID-19 yang bertentangan dengan konsensus ilmiah. Dari berita itu sangat miris, di mana negara lain berlomba-lomba saling menguatkan, justru kita di sini saling menjatuhkan. Hal ini justru tidak akan pernah selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oknum kapitalisasi ini segera menginjak-injak moral dan meludahi etika. Fenomena ini terjadi di Indonesia, percaya atau tidak. Lalu beberapa berita muncul di media sosial, bukan hanya berita yang saya sudah jelaskan tadi. Berita tersebut juga mengatakan bahwa kita sedang dilanda kepanikan. Barang persediaan masker harusnya digunakan untuk orang-orang yang sedang terjangkit penyakit, tenaga medis, dan terduga pasien COVID-19, bukan justru orang-orang yang masih tergolong secara fisik jauh dari gejala COVID-19. Memang itu adalah sebagai pencegah agar tidak terjadi virus corona. Maka sebaiknya dan sebijaknya kita adalah bagaimana tidak memanfaatkan kesempatan sebagai keuntungan pribadi. Prinsip mengatakan kejahatan terjadi karena adanya kesempatan, dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh oknum penimbun masker. Bukan hanya masker, tapi banyak juga yang lain. Ada beberapa info yang mengatakan juga bahwa ada beberapa contoh bahwa berita virus ini yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu virus tersebut diciptakan oleh satu atau beberapa pemerintah sebagai senjata biologis. Yang kedua, itu virus tersebut diciptakan oleh beberapa perusahaan. COVID-19 menyasar kelompok etnis tertentu. Konten yang mengklaim bahwa pandemi tersebut merupakan hoaks, pengalihan kasus, atau serangan yang disengaja. Banyak media sekarang yang memanfaatkan kesempatan adanya berita COVID-19. COVID-19 ini dijadikan sebagai modal untuk mereka memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini juga hal inilah yang membuat masyarakat merasa panik dengan adanya COVID-19. Padahal dalam kenyataannya berita yang ada lebih khususnya di YouTube, video-video yang ada di YouTube, di Instagram itu tidak sesuai dengan kenyataan, karena itu kebanyakan dari edit-editan. Tetapi kadang masyarakat lebih percaya. Hal inilah yang membuat masyarakat merasa takut dan merasa panik dengan adanya COVID-19. Padahal kalau kita mentaati aturan atau protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan, COVID-19 itu tidak akan pernah masuk dalam tubuh kita. Intinya kita jangan terlalu panik dengan adanya berita-berita yang ada, karena berita yang ada itu tidak sesuai. Media hanya mencari itu sebagai supaya mereka mendapatkan keuntungan, mendapatkan karena semakin banyak orang yang nonton di YouTube, di konten-konten yang ada, maka
pemilik konten akan mendapatkan keuntungan. Apalagi dengan kebanyakan subscribe, like, komen, itu juga akan menambah pengetahuan mereka, menambah penghasilan mereka, pendapatan mereka akan bertambah. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan pada saat ini. Sekian dan terima kasih.